Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di Harry's Travel Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah nonton di sajian Harry's Travel Vlog. Selamat pagi dari Philadelphia, USA. Selamat malam di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbincang-bincang atau bercakap-cakap, obrolan santai dengan teman kita, orang Indonesia, imigran yang juga sedang merantau di negara Polandia ya, Polandia. Gimana sih bedanya, rasanya dan bedanya merantau, tinggal dan kerja di Amerika dengan merantau di Polandia nih. Ya, sekali lagi kembali dengan Mas Effendi. Mas Effendi dari Madiun ya? Ya Mas. Gimana tadi tuh? Coba teruskan, lanjutkan aja tadi. Jadi gini teman-teman, awal mulanya tuh saya tuh ini kan saya hampir 2 tahun di sini, nanti 2 tahunnya bulan 8. Jadi awal mulanya tuh waktu itu aku sama adik saya tuh mencari pekerjaan itu susah Mas, ke sana kemari. Ya, merah. Hasilnya ya seperti itu aja gitu ya. Ya akhirnya kita terlintas ingin bekerja ke luar negeri. Ke luar negeri kita cari info, ya ingin ke negara ingin merasakan ke luar negeri kayak apa sih gitu. Ingin merubah nasib gitu kan. Akhirnya saya cari info ya, diantaranya itu Jepang, Taiwan, Hong Kong dan lain negara lainnya gitu Mas. Nah, akhirnya tiba-tiba entah itu infonya dari mana, aku nggak lupa ya, mungkin dari teman kayaknya ada lowongan pekerjaan di Polandia, Eropa Polandia. Waduh, ini negara mana? Waduh, pilihan saya nggak ada sih itu Polandia, tapi berjalannya waktu muncullah lowongan pekerjaan di Polandia itu Mas. Akhirnya saya sama adik saya itu mendaftar gitu, pokoknya niat pulang gitu. Akhirnya proses dari paspor, medikal dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita menunggu kurang lebih 1 tahun. Terus terkendala ada corona juga. Akhirnya kita mempengaruhi penerbangan kita Mas itu. Gara-gara corona itu akhirnya hampir 1 tahun lebih lah itu. Alhamdulillah setelah itu kita terbang ke Polandia. Alhamdulillah saya bersama adik saya itu ceritanya. Terus kalau di Polandia ini sekarang kerja apa di sana? Saya di perusahaan pembuatan triplek Mas. Pembuatan triplek. Oh, plywood. Iya. Triplek Mas. Jadi dari pohon Mas itu langsung dari pohon dipotong, akhirnya diantar gitu di pabrik saya. Ada prosesnya itu, proses pengupasan biar tipis gitu, akhirnya disambung, akhirnya dilem, habis itu dipanasi, di press gitu ya, di press gitu Mas, open, akhirnya menjadi triplek Mas. Gitu. Itu kerjanya berapa hari tuh? 6 hari kerja, berapa jam gitu? Kerjanya dari hari Senin sampai hari Sabtu Mas. Kerja 10 jam ini. Iya. Di sana tuh mata uangnya apa tuh Mas? 10 jam istirahat. Mata uangnya bukan euro, tapi apa ya Mas? Zloty. Namanya zloty Mas, mata uang sini. Satu lote itu berapa dolar? Berapa dolar atau berapa rupiah tuh? Satu zloty berapa Mas? Untuk sekarang sekitar 3.600. Ya, satu zloty. Satu apa lote? 3.600 rupiah. Oh. Berapa ya, tuh kalau satu zloty 3.600 rupiah.
kecil mas. Oh, kecil ya. Iya, kalau sini kan Iya. kalau $1 kan Kalau berapa? 14.000 ya? 14.000. Iya, 14.000. Kalau $1 kan 14.000 tuh. sampai 15 kayaknya mas itu. Iya. Oh, jadi kecil situ ya? Selisihnya jauh banget. Iya. Tapi ya kita sangat bersyukur mas sudah bisa nyampe sini. Ya, bukan menjelekkan negara kita, bukan gitu mas. Ya kita waktu itu kesulitan dari pekerjaan gitu. Ya Ingin paling nggak merasakan ada pengalaman lah. Ya paling nggak bisa ngerasain gimana rasanya Ya, kejadian. Iya, bisa ngerasain gimana tinggal Iya. kerja di negara orang itu, bisa ada pengalaman tersendiri lah yang nggak bisa yang dirasakan oleh yang lainnya juga. Terus kita juga beradaptasi dengan cuaca dan ada 4 musim mas. Iya, saya 4 musim. Ada 4 musim, musim apa itu? Musim apa? Musim dingin, musim semi, musim panas, musim panas, musim gugur, musim salju. musim gugur, iya. Ya, musim dingin. Iya sama kayak di sini. Terus di situ masyarakat Indonesianya apa banyak? Kira-kira ada berapa tuh? Berapa banyak di sana masyarakatnya? Untuk masyarakat Indonesia, setahu saya mas ini masih sangat sedikit. Sangat minim ya? Kayaknya masih sangat minim. Masih negara baru mas untuk TKI. Saya waktu itu Polandia, saya juga harus tinggal. Ternyata Polandia itu juga bisa buat pekerja Indonesia. Saya mah taunya benderanya yang sama. Saya taunya yang sama tuh warna benderanya. Merah putih. Benderanya sama, Cuma dibalik aja. Dibalik putih di atas, merah di bawah. Ya terus di sana Gitu. apa dekat dengan konjen kedutaan Indonesia apa gimana, terus apa ada Untuk jauh? iya. Ya, Kebetulan saya pernah juga mas di kedutaan Republik Indonesia. Itu saya mengantar teman untuk memperpanjang paspor mas gitu. Itu perjalanan kurang lebih mas ya, kurang lebih sekitar 6 jam sih, kurang lebih mas itu. Saya naik kereta, tepatnya di Warsaw sana. Terus di sana selain orang-orang penduduk tetap, apa banyak juga pendatang imigran gitu, misalnya ada orang hitam, orang keling gitu, apa banyak orang bule atau ada orang Asia juga? Gimana mas? Ya kalau untuk pendatang dari negara lain ada, dari Eropa, sebagian dari Ukraina, terus Belarusia dan Rusia. Itu Eropa ya, Iya. Eropa ya, masih sekitar orang Eropa sendiri juga. Iya. Kalau untuk orang Asia, negara mana saja. Untuk saat ini yang terbanyak dari Indonesia. Oh gitu. Kedua Filipina. Iya. Hanya ada 2 negara dari Asia. Kalau orang hitam itu ada nggak? Orang-orang hitam banyak nggak sana? Nah, orang hitam rata-rata kalau di sini kita tahu lihatnya itu dari negara Kenya. Dari Kenya. Oh, Afrika. Afrika. Kalau makanan gitu gimana? Di sana ada Oriental Market nggak? Misal kayak toko Asia. Apa ada kayak toko-toko Asia gitu, Oriental Market? Kalau soal makanan gimana? Kalau untuk soal makanan Indonesia, Mas, terutama itu kita sangat kesulitan. Sampai sekarang saya bersama adik saya belum pernah sama sekali mas masuk di restoran Indonesia gitu, belum pernah. Jadi kalau kita ingin soto, rawon atau nasi pecel, pokoknya makanan Indonesia itu kita membuat sendiri gitu, Mas Heri. Kita belum pernah masuk di restoran Indonesia karena itu sangat jauh. Kalau aku mau ke sana itu sangat jauh mas, perjalanan kurang lebih 6 jaman lah itu. Dan biayanya sangat besar itu kalau untuk mau makan soto itu. Iya. Tape gitu sangat jauh mas, 6 jam itu perjalanan.
dan biayanya mahal banget gitu kalau di sini. Gitu Mas Heri. Terus itu kalau di sana itu bisa pulang bolak-balik apa atau bagaimana? Rencana bagaimana kalau nanti? Ini kan saat ini lagi di sana tuh apa ada libur gitu, terus ada kayak holiday terus bisa pulang ke Indonesia dulu atau nanti bisa balik lagi atau bagaimana kalau di sana itu? Nah, untuk masalah cuti ada cuti gitu nggak? Anggap aja cuti kerja. Cuti. Nah, liburan. Jadi untuk cuti kita bisa untuk cuti asal kita memiliki sebuah kartu penduduk di sini yang disebut TRI atau kartu posito bagi warga Polandia. Oh iya. Nah, kalau untuk di Amerika mungkin seperti green card Mas ya. Iya di sini ada work permit, kayak WP work permit gitu, surat izin kerja, terus ada juga green card kayak penduduk tetap gitu. Kalau yang punya WP atau punya green card ya mereka bisa pulang bolak-balik, apalagi kalau sudah berapa tahun gitu 5 tahun terus bisa nge-apply citizen jadi warga negara penuh. Keren. Nah di sini kita tuh iya gimana? Sampai sekarang tuh ya, kita tuh mau cuti masih belum bisa Mas. Mau cuti itu masih belum bisa karena kita untuk menunggu CRC atau karta pos itu tuh masih proses dan nunggunya lumayan lama Mas. Aku hampir 2 tahun saja belum jadi kartu CRC-nya itu, jadi belum bisa cuti sampai sekarang. Terus untuk masalah kontrak kerja itu Mas, untuk kontrak kerja itu kurang lebih kalau kontrak kerja di perusahaan ini itu 2 tahun setengah gitu. Terus nanti kalau habis bisa diperpanjang lagi. Bisa diperpanjang lagi. Terus masih belum ada batasan sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan itu masih belum ada batasan Mas. Jadi mau 20 tahun itu masih boleh, belum ada peraturan. Jadi sama keluarga kita gitu. Oh, jadi kalau mau pulang ke Indo, mau berhenti kapan-kapan sewaktu-waktu bisa ya? Sewaktu-waktu bisa untuk cuti. Nanti itu bisa kembali ke sini lagi bisa asalkan punya TRC. Apa ada teman perempuan juga? Ada cewek juga sana? Apa khusus laki-laki aja? Untuk masalah cewek ada cuman tidak gitu, nggak kayak di Thailand ya, tidak seperti Taiwan ataupun Hongkong. Iya, tapi rata-rata kebanyakan ini laki-laki, kebanyakan laki-laki, 80% laki-laki ya. Ada mas cewek ada, tapi masih dikit gitu lah, dikit gitu. Kebanyakan laki-laki. Ya, terus kalau libur tuh, kalau libur kan Sabtu Minggu gitu ya, libur berapa? Libur 2 hari ya? Nah, itu untuk dukanya ini duka ini. Kalau untuk kita hari libur itu di sini terkadang Sabtu kerja, kadang juga kerja. Tapi untuk masalahnya hari Minggu ini susah karena kita harus nggak ada toko yang buka di negara ini. Iya. Jadi kalau libur mas, hari Minggu gini, itu toko tutup semua itu. Aduh, pusing. Itu mau belanja apa, mau jalan-jalan, toko tutup semua kalau di Polandia mas. Kalau hari Minggu ya, untuk hari Sabtu masih buka. Tapi tutupnya jam 2. Ya, jam 2 siang. Jam 2 siang sudah tutup mas. Sabtu. Iya keren kalau libur tuh bisa jalan-jalan kenalan sama orang-orang bule setempat apa gimana gitu, orang Polandia. Untuk boro-boro ya. Malam itu kita nggak berani mas. Nggak semudah itu ya, nggak bisa berbaur. Terus kita tidak terkendala bahasa Polandia, kita tidak mau kemana nanti takutnya kalau salah paham. Jadi ini komunikasi itu pakai bahasa apa itu? Kalau di pabrik sama bos itu dengan karyawan lain pakai komunikasi pakai bahasa apa jadi? Menggunakan body language.
Oh iya, bahasa isyarat. Bahasa tubuh kan. Bahasa tuh. Bahasa isyarat. Bahasa basi. Wah, iya nggak bisa bayangin kasih gimana tuh. Jadi itu karyawan ada berapa sebentar? Kalau karyawan ada berapa karyawan untuk yang di perusahaan ini? Untuk karyawan yang dari mana? Yang dari yang perusahaan yang perusahaan sampean ini, yang sampean kerja ini karyawan ada berapa? Nah? Kalau orang Indonesia, maksud orang Indonesianya berapa? Kalau orang seluruhnya itu berapa gitu? Supaya ada bayangan tuh. Keseluruhan kan sekitar ada kalau 200 orang. 200 orang. Kita lebih lah ya. Ini 200 orang. Itu orang Indonesia saja, Mas. Itu ada berapa? Untuk Indonesia nya 50. Oh. 50. Kurang 50 Mas, satu tabek gitu. Iya. Iya, jadi ibaratnya nggak terlalu jenuh, nggak terlalu sepi lah. Maksudnya nggak asing banget gitu ya. Ada teman orang Indonesia. Banyak teman Mas. Banyak teman. Terus Nepal juga. Itu 50 itu masih orang Indonesia. Oh, yang lainnya orang Nepal juga ada. Terus ada Nepal, terus Pakistan. terus Ukraina juga banyak. Ukraina juga banyak. Iya. Filipina juga ada. Terus selain di sektor pabrik itu, apa ada misalnya lowongan kerja di restoran, terus atau di laundry atau delivery gitu? Apa semuanya sama gitu? Maksudnya kalau untuk imigran apa di tempat-tempat cuma di pabrik aja atau bagaimana tuh? Atau tergantung misalnya yang tadi udah punya surat? Kalau untuk kebanyakan di pabrik, kebanyakan di pabrik. Iya. Tapi ada juga di pijat, spa. Oh, spa. Spa ada. Cewek. Iya. Kalau Chinatown ada juga Chinatown. Apa Mas? Chinatown kayak kampung Cina gitu. Perkampungan Asia, perkampungan orang-orang Cina gitu, ada juga sana. Kayak Chinatown di sini kan Chinatown kan. Untuk kampung Cina sampai sejauh ini saya belum nemu Mas. Belum nemuin. Ada ya? Bisa. Oh. Belum nemuin saya tuh. Sampai sekarang belum nemuin. Di sini tuh Eropa gitu Mas. Khas Eropa, khas Polandia. Cina belum menemui saya. Terus ini kalau libur itu kemana aja? Jalan-jalan ke mall atau gimana? Terus apa ibu kotanya ini dari ibu kota jauh ya? Dari ibu kota? Untuk ini mau ke ibu kota itu kurang lebih 6 jam. Wah, jauh, jauh. Terus biayanya juga jauh. Makanya saya kalau nggak ada keperluan yang mendesak gitu, nggak ke sana lah, itu juga mahal biayanya. Iya. Mahal. Jadi ini kayak di kampungnya gitu ya? Kayak di kampungnya itu, kampung terpencil atau gimana? Iya, di sini itu kayak kampung terpencil, ya di pinggiran gitu. Kanan kiri semua itu orang Poland gitu. Iya. Jadi kita di mes ini ya cuma kita ada berapa orang ini? Nah itu rumahnya tadi. Ada 16 orang satu rumah. Ya. Kita di lantai. Itu terus kalau rumah gitu apa bayar sendiri, sewa sendiri atau udah termasuk dibayari sama pihak perusahaan atau bagaimana? Atau harus bayar rekening, bayar listrik, bayar gas itu gimana? Apa sudah termasuk semuanya? Sudah termasuk semua. Sudah termasuk semua. Jadi kita kan daftar lewat PT, Mas. PT menyalurkan tenaga kerja ke Polandia, dan itu melalui agensi. Jadi kita di bawah naungan agensi gitu, Mas. Iya. Naungan agensi, habis itu kita kerja, kita mendapatkan gaji, itu ya semua lewat agensi. Jadi kita menerima bersihnya berapa, ya itu sebenarnya lebih banyak sih, tapi kan cuma sudah dipotong dari itu.
Iya, iya. untuk pengeluaran listrik, mes, air, antar jemput, untuk bekerja itu semua sudah dari agensi. Iya, Tapi iya. itu semua nggak lepas dari ya kerja kita juga, jadi ya saling berhubungan gitu. Iya, iya. Ini yang jelas di sini Gitu mas. ini bedanya beda 6 jam ya. Beda 6 jam ya Mas ya dari Amerika ya. Sekarang jam Ya, beda 6 jam. Kalau sama Amerika beda 6 jam mas. iya. Kalau sini ke Indonesia 5 jam. 5 jam. Oh, beda 5 jam. beda 5 jam dengan Indonesia. Iya. Oh, gitu ya. Oh iya. Musim panas. Untuk musim panas. Pak. Untuk musim Untuk panas musim ya. dingin beda lagi jamnya. Waduh, kebanyakan ini nih, jamnya kebanyakan muter-muternya, kebanyakan aturan jam ini jadinya. Jadi untuk musim panas itu selisihnya 5 jam duluan Indonesia. Jadi di Indonesia malam, di sini masih siang. Iya, iya. 5 jam. Kalau untuk musim dingin itu selisih 6 jam mas. Oh, iya, iya. Iya, kalau Jadi, aduh, kok gonta ganti gitu iya gonta ganti jam di musim juga. Iya, yang jelas kalau dari Amerika, memang dari Amerika ke Indonesia itu beda 12 jam, 13 jam lah kalau musim panas. Jadi kalau sekarang jam 8 pagi di Amerika, di Indonesia sekarang ya sekitar jam 7 malam lah, jam 8 malam. Ya beda 12 jam ke Indonesia Amerika. Jadi kalau antara Amerika Polandia beda 6 jam ya. Ya sekarang jam 8 pagi di ya. Amerika, jadi jam 12 siang situ ya, jam 12 siang ya, jam 1. Sekarang jam 2. Jam 2, oh jam 2. 2 siang mas. Oh di jam 2. Ya sekarang. Iya. Ya. Jadi hiburannya apa tuh Mas, kalau jenuh gitu? Untuk menghilangi rasa jenuh gimana tuh di situ? Untuk teman-teman Indonesia gitu, apa ada? Nggak bisa bayangin. Itu hiburan kita biasanya kalau lagi libur gini kita bakar sesuatu, bikin makanan gitu. Barbecue. Indonesia. Oh iya. Itu. Ya, sate, bikin bakso gitu. Kalau dangdutan kali. Hiburannya itu. Dangdutan Ya, karaokean mungkin. Iya. Karaokean sendiri mas. Iya. Kita juga belum pernah sih karaoke itu, belum pernah sih, nggak tahu belum pernah nemu juga, nggak tahu di sini tuh masih sepi mas ini negaranya. Iya. Belum seramai di US mungkin. Iya, iya. Gitu. Masih sepi, jadi kita sering galau mas di sini. Iya. Iya maklum lah, jadi wajar maklum kalau memang apa namanya, ada yang nggak betah terus kepengen pindah ke Amerika, kepengen nyoba di Amerika gitu ya. Iya emang wajar. Iya sekarang bisa bayangin lah. Terus untuk ya untuk makanan mas, di sini saya di perusahaan juga nggak dapat jatah makan gitu, pagi siang sore itu nggak pernah salah ya, apa nggak dapat jatah gitu maksudnya. Terus kita untuk di pabrik itu kita bawa bekal, ada yang bawa nasi, ada yang bekal roti, ada yang buah gitu. Terus orang sini mayoritas ya, kebanyakan ya roti itu mas, kebanyakan orang sini makan ya, bukan nasi, roti mas. Iya. Terus berarti nggak ada bumbu-bumbu Indonesia ya di supermarket gitu? Kalau masak itu pakai selera apa? Bumbu apa jadinya? Apa nggak ada bumbu jadi gitu atau ya pakai bumbu seadanya? Pertama kali kita ke sini itu sangat kebingungan mas, ini gimana? Begitulah tadi teman-teman percakapan dan perbincangan saya dengan Mas Effendi, imigran Indonesia yang kerja dan merantau di negara Polandia. Mas Effendi ini juga seorang YouTuber. YouTube-nya bisa kalian lihat, nanti saya cantumkan linknya. Juga makasih buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti selalu sajian dari Harry's Travel Vlog.
Silakan lihat di video-video lainnya berbagai trik, trip, dan strategi untuk bisa lolos, mendapatkan visa dan bisa datang merantau di Amerika. Sekali lagi makasih buat teman-teman yang sudah memberi semangat, memberi support, memberi masukan buat perkembangan di channel ini. Sekali lagi makasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan, pada waktu dan pada pokok bahasanya yang berbeda. Wassalam.